Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggustiarini Eskepnus MT, dosen tetap Program Studi Diploma 3 Keperawatan Malang, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang. Perkenalkan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saat ini saya juga diberi amanah sebagai penanggung jawab mata kuliah untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat yang diajarkan pada semester 4 dengan beban 2 SKS terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa keperawatan dikarenakan untuk memberi mereka bekal yang penting dalam menangani kondisi pasien yang berada pada situasi kritis atau mengancam nyawa. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun, mata kuliah ini menguraikan berbagai konsep dasar kegawat daruratan, penata laksanaan kasus trauma dan non-trauma, hingga penanganan kondisi darurat pada situasi bencana. Baik, selanjutnya dalam video ini saya juga akan menjelaskan tentang identitas mata kuliah dan deskripsi umum mata kuliah ini. Mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan kode 65122-WAT-E12 bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam memberikan asuhan keperawatan gawat daruratan secara komprehensif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan, serta menjunjung tinggi etika profesi. Capaian pembelajarannya mencakup pemahaman dan keterampilan dalam beberapa hal, di antaranya adalah konsep dasar keperawatan gawat darurat, kemudian bantuan hidup dasar, selanjutnya juga pengkajian, diagnosa, perencanaan dan implementasi serta evaluasi pada berbagai kasus kegawat daruratan, baik kegawat daruratan pada sistem pernafasan, pada sistem kardiovaskuler, pada sistem muskuloskeletal maupun integumen dan lain-lainnya. Selain itu juga capaian pembelajaran ini mencakup prosedur penting seperti kemampuan untuk triase, keterampilan pemasangan alat, dan juga tindakan resusitasi. Capaian pembelajaran dan strategi pembelajaran yang dilakukan akan kami jelaskan berikutnya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK diselaraskan dengan CPL program studi. Di antaranya adalah sikap profesional, penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar keperawatan, serta keterampilan manajerial dalam situasi darurat. Mode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini cukup bervariasi, mulai dari sinkronus, baik itu maya maupun juga langsung. Ada juga teknik hybrid learning dan juga pembelajaran secara daring, serta kegiatan belajar mandiri maupun kolaboratif. Itu tadi beberapa mode pembelajaran yang bisa diaplikasikan dalam perkuliahan kegawat daruratan di Prodi D3 Keperawatan Malang. Kemudian untuk metode yang diterapkan, metode pembelajaran antara lain adalah dengan discovery learning, kemudian ada case based learning atau menggunakan metode case method. Selanjutnya ada simulasi dan demonstrasi untuk aktivitas praktikum, dan juga project based task seperti pembuatan infografis maupun poster terkait dengan mata kuliah yang pernah atau pertemuan yang pernah diikuti.
Baik, selanjutnya tentang interaksi dosen dan mahasiswa. Interaksi dosen dan mahasiswa dirancang melalui berbagai aktivitas seperti diskusi di kelas ya, dan juga kelompok. Kemudian ada forum e-learning baik melalui LMS, melalui Google Classroom maupun melalui WhatsApp group. Kemudian umpan balik langsung dan refleksi pembelajaran juga diberikan setelah pembelajaran. Selanjutnya supervisi dan demonstrasi langsung pada sesi praktikum juga memfasilitasi interaksi dosen dan mahasiswa pada kelas perawatan gawat darurat. Dalam aktivitas ini dosen berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan juga evaluator, sementara mahasiswa didorong menjadi pembelajar aktif yang kritis dan kolaboratif. Mengenai sistem penilaian dan indikator pada mata kuliah ini, mahasiswa akan dievaluasi secara berkelanjutan, meliputi beberapa poin ya, bisa dengan tugas individu dan kelompok dengan bobot penilaiannya 25% dari keseluruhan penilaian. Kemudian ujian tengah semester dan akhir semester masing-masing 20%. Ujian praktikum berbasis OSCE dinilai dengan bobot 30%, serta penilaian sikap serta keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran dalam satu semester ini akan mendapatkan bobot sebanyak 5%. Penilaian dilakukan dengan rubrik dan indikator pencapaian pembelajaran yang terukur pada setiap sub CPMK. Pada video kali ini, saya akan memaparkan gambaran pertemuan ke-7 pada mata kuliah keperawatan gawat darurat ini dengan topik pada kegawat daruratan muskuloskeletal dan integumen. Pada minggu ke-7 ini, mahasiswa akan mempelajari dan menguasai sub CPMK ke-7, yaitu mampu menguasai konsep asuhan keperawatan gawat darurat pada tahap pengkajian, diagnosa, dan perencanaan pada pasien trauma dan non-trauma pada sistem muskuloskeletal dan integumen. Topik yang dipelajari meliputi tata laksana pasien trauma seperti fraktur, luka bakar, dan gigitan binatang berbisa, kemudian langkah-langkah identifikasi atau pengkajiannya, perumusan diagnosa keperawatan, perencanaan tindakan prioritas pada situasi gawat darurat, dokumentasi asuhan secara sistematis. Metode pembelajaran pada sesi ini adalah menggunakan case method dan diskusi kelompok. Mahasiswa diberi tugas untuk mendiskusikan kasus yang disediakan, dan selanjutnya di akhir pertemuan mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan tugas mandiri dan menyusun sebuah proyek berupa infografis ilmiah berbasis kasus, dan diharapkan dapat mengintegrasikan teori dengan praktek dalam konteks kegawat darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bu Amun senang sekali pagi hari ini bisa bersama dengan adik-adik semua kembali di mata kuliah keperawatan gawat darurat ya, di pertemuan ke-7 ya. Insya Allah kita sudah masuk di minggu ke-7 kali ini ya. Adik-adik bisa ikuti saya. Cluenya sebelum kita mulai kuliah ya, cluenya adalah ikuti apa yang saya katakan. Siap? Siap. Coba ditunjukkan kepalanya. Oke, gak ada yang salah ya, ntar kalian Oke. Pada pertemuan ini sebetulnya ada beberapa topik ya, tentang muskuloskeletal, kegawatan pada muskuloskeletal, dan juga integumen ya. Tapi akan saya mulai dulu dengan topik yang kegawatan pada muskuloskeletal. Adik-adik, apa yang terbayang ketika kita membaca topik ini?
Kegawatan pada muskuloskeletal. Fraktur. Oke, fraktur, sip ya. Oh ya, kemarin sudah membaca, sudah saya kirimkan ya materi kuliahnya, sehingga ya mudah-mudahan ada yang membaca. Ini Tasya kayak yang membaca ya. Ya. Oke, karena kita akan berbincang atau mempelajari kegawat daruratan muskuloskeletal, memang akan ada kaitannya antara dua organ ya, yaitu ada dua jaringan, yaitu jaringan muskuloskeletal dan jaringan muskulo dan jaringan skeletal atau tentang otot dan juga tulang. Apa contohnya fraktur ya? Nanti kita akan bahas beberapa situasi atau kejadian yang mungkin akan sering kita jumpai dalam kegawatan sehari-hari terkait dengan sistem ya, muskulo maupun juga skeletal. Ada tujuan pembelajarannya yang harus kita capai, diantaranya adalah setelah perkuliahan kita diharapkan atau Anda diharapkan untuk menguasai konsep asuhan perawatan gawat darurat pada tahap pengkajian, diagnosanya, perencanaan dan juga perencanaan pada pasien trauma ya, pada sistem muskuloskeletal dan imunitas. Anda diharapkan dapat nanti untuk pengkajiannya dapat mengidentifikasi masalah apa yang sedang dihadapi oleh pasien kita ya. Apakah dia hanya fraktur atau mungkin tidak fraktur, hanya terkilir gitu ya, dan lain-lain ya. Itu harus kita kuasai cara identifikasinya atau pengkajiannya. Kemudian juga melakukan triase atau juga stabilisasinya, dan juga memberikan tindakan keperawatan, serta nanti di akhir adalah kita juga diharapkan dapat melakukan dokumentasi terhadap hasil pengkajian maupun hasil tindakan. Nah, jadi dan juga mengapa kita ya 50-60 menit ke depan gitu ya, Anda harus konsentrasi di sini karena ini salah satunya ya. Pada kondisi gawat darurat, ya, cedera muskuloskeletal dan imunitas ini merupakan suatu hal yang sering terjadi ya. Bisa karena apa aja? Bisa karena ya kecelakaan. Kemudian apa lagi? Oke, apa lagi? Ya bisa karena kondisi kebakaran juga bisa ya. Misal terbakar dan ada situasi kebakaran, kemudian harus loncat atau harus terjun dari ketinggian. Nah, artinya apabila kasus ini sering Anda jumpai ya ketika Anda mungkin sedang praktek keperawatan dasar, maka di tahap berikutnya nanti di praktek klinik gawat darurat ini menjadi tantangan buat kita ya, Anda yang akan masuk di praktek klinik gawat darurat semester depan untuk bisa memahami dan mengatasi ya, atau menangani pasien-pasien dengan permasalahan kegawatan muskuloskeletal. Kemudian yang kedua, penanganan awal, karena kita ada pastinya ketika kita sudah belajar gawat darurat, kemudian nanti kita akan ada di IGD ya, maka kita ada di garis depan ya, di front line penanganan pasien ya, dan penanganan awal di depan atau di awal pada pasien-pasien dengan kegawatan muskuloskeletal ini akan menentukan pemulihan ataupun juga tingkat kesembuhan pasiennya. Nah, sehingga di sini pertolongan kita ya akan berdampak gitu ya pada keselamatan nyawa pasien dan juga keselamatan dari anggota tubuh pasien. Ya, sekali lagi kita ingat di pembahasan sebelumnya di konsep dasar keperawatan ya, bahwa pertolongan gawat darurat itu ya bisa mengurangi kematian atau juga mengurangi kecelakaan. Oke, nah ini beberapa cedera yang terjadi dan mungkin harus kita pahami ya sebagai calon perawat dari diploma 3. Yang pertama adalah fraktur ya, tadi sudah disebutkan oleh Tasya ya. Fraktur di sini fraktur itu ada berapa? 2. Oke, apa aja? Terbuka dan tertutup. Oke, benar ya. Jadi close fraktur dan tertutup. Benar sekali, untuk fraktur terbuka adalah satu situasi di mana kontinuitas ya atau keutuhan dari jaringan tulang tadi terputus, dan ditandai juga khasnya adalah dia akan tampak jaringan tulang dari luar yang biasanya tulang itu akan terbungkus oleh jaringan otot ya. Yang harus diperhatikan ya kalau kita menjumpai fraktur terbuka ataupun tertutup. Kalau fraktur tertutup karena dia tidak sobek ya, tidak terbuka lukanya, maka ini cenderung lebih kecil risiko infeksinya. Tapi sebaliknya untuk fraktur terbuka, kita sebagai penolong harus lebih berhati-hati ya, karena ada pertahanan tubuh yaitu kulit dan juga otot yang terkoyak ya, sehingga kalau ada kuman, ada debu gitu, itu akan lebih memudahkan
infeksi. Nah, termasuk juga adalah bagaimana kita nanti menolong ya, harus menggunakan tangan yang bersih, kemudian juga dengan alat pelindung yang aman. Nah, itu akan mengamankan diri kita dan juga mengamankan pasien dari risiko infeksi. Dari sini bisa dimengerti? Jadi teman-teman bisa explore lagi, bisa review kembali nanti apa bedanya tendon ya, apa bedanya otot gitu ya, dan ligamen. Ya, terakhir adalah compartment syndrome. Ini juga satu kondisi yang bisa membawa seorang pada kegawatan ya. Kalau di airway ya, pasien tidak ada sumbatan jalan nafas, di breathing nafasnya aman, kita cek di sirkulasi tadi untuk pasien fraktur sangat mungkin ya berkaitan juga dengan sirkulasi, maka kita lihat ya ketika pasien kita temukan ada nggak masalah sirkulasinya gitu ya. Setelah itu kita lakukan kontrol perdarahan ya, kalau memang ada perdarahan. Kalau tidak ada ya bisa langsung ke selanjutnya. Nah, setelah primary survey kita bisa imobilisasi bersamaan tadi dengan kontrol perdarahan ya. Kalau pasiennya sudah diamankan ya, kemudian kita tahu oh ini kanker nih gitu ya, tanda tanya kanker apa? Ada tadi deformitas ya. Kalau yang fraktur terbuka tanpa kelihatan, kalau fraktur tertutup gimana Mas Adi? Biasanya tanda-tandanya lebam, bengkak gitu ya. Kemudian apa lagi? Bengkak tadi yang kedua tidak dia deformitas ya. Kemudian ada gravitasi. Seperti apa itu gravitasi? Gitu mungkin ya. Nah, ya seperti ya harusnya kan kalau kita normal nggak ada suaranya ya, kita bergerak ya, ada suara gravitasi. Kemudian apa lagi? Nyeri, oke ya, nyeri pasti. Bapak bisa digerakkan tangannya, bisa digerakkan kakinya gitu ya. Nah, biasanya pasiennya akan berteriak kesakitan atau tidak mau menggerakkan karena itu. Oke, berikutnya setelah sudah primary survey, kemudian mobilisasi kontrol perdarahan, kita juga sudah mengecek darah vaskuler, kemudian yang bisa kita lakukan dalam waktu yang cukup cepat adalah memberikan analisis. Ya. Ini sebagai tindakan kalau tindakan keperawatan mandiri. Nafas dulu. Nah, nafas dalam ya. Ini adalah tindakan favorit kita. Jangan ada sepelekannya karena itu benar-benar pada situasi sendiri itu kan pernafasan seseorang bisa tidak normal gitu ya, bisa meningkat lebih cepat gitu ya. Nah, dengan nafas dalam maka bisa mengembalikan status pernapasan atau respirasi atau juga hemodinamik yang lain atau suplai oksigen ya, suplai oksigen ke jaringan yang sedang sakit akan. Kemudian, nah ini kompetensi yang paling mungkin harus kita kuasai pada mata kuliah ini di topik ini ya, yaitu teknik splinting atau kita sering mendengar bahasa umumnya adalah balut bidah ya. Ini tindakan yang bisa kita lakukan sebagai perawat ya untuk membantu pasien-pasien yang mengalami fraktur. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah apa indikasinya ya seseorang itu dilakukan splinting atau bidah ya. Yang pertama adalah kalau kita menemukan ya dia fraktur tertutup atau terbuka, dislokasi ya, ada nyeri hebat ya, maka kita bantu ya pasien tersebut untuk imobilisasi ya, caranya dengan melakukan begini. Berikutnya adalah langkah-langkahnya secara umum ini ya, stabilkan sendi di antara dua sendi ya, di antara di atas dan di bawah area fraktur ya. Tadi kita di awal sudah lihat struktur skeletal kita ya. Nah, jadi prinsipnya kalau ada dua sendi ya, ada tulang yang fraktur, maka kita harus mengimobilisasi atau membuat tidak bergerak dua sendi di atas dan di bawah tempat yang fraktur ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan? Atau bisa dilanjutkan? Bisa dulu ya. Nah, perawatannya bisa kita siapkan ini bidet, kasa steril ya. Kasa ini kaitannya nanti kalau ada luka, kalau ada perdarahan ya, adanya bisa segera menutup atau menghentikan perdarahan dengan kasa steril dan kasa. Kemudian mitela ini untuk mengikat, itu kalau ada mitela ya. Kalau misalnya kita ada di luar rumah sakit, adanya tali bisa ya, apapun yang untuk mengikat ya, bisa dengan
pilot kita bisa jadi gejalanya. Ya, itu namanya memang first aid ya, pertolongan pertama. Bisa dengan apa aja. Oke, nah kita sampai di pemeriksaan neurovaskuler. Ini penting untuk dilakukan pada prosedur pembidayaan. Dilakukan kita harus melakukannya sebelum maupun sesudah pembidayaan. Ya. Untuk tadi menghindari adanya cedera sekunder. Kurang besar ya. Nanti adik-adik bisa cek di materi yang kemarin ibu kirimkan ya. Yang jelas kita tahu ada persiapan alat tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian dalam pertolongan kita bisa melakukan tahap berinteraksi mulai dari 3A ya. Kalau 3A darurat, aman diri, aman pasien, aman lingkungan, cuci tangan, pakai handscoon, pakai masker gitu ya. Kemudian menyebutkan ya atau memastikan identitas dari pasien ya. Selanjutnya di tahap berinteraksi itu juga kita penting untuk meminta izin ya dan memperkenalkan diri. Bapak, Ibu, saya Jihan, saya mahasiswa keperawatan Poltekkes Kampus Malang. Saya bisa melakukan bantuan ini, mohon izin untuk melakukan pertolongan. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita ada di luar ya, misalnya menemukan pasien ingin karena saking ingin menolongnya gitu ya, kita langsung ini sampo ya. Saya Ayub gitu. Ayub kenapa Ayub? Ya, saya Ayub dari Poltekkes atau mahasiswa kesehatan. Saya terlatih untuk melakukan bantuan pada pasien fraktur. Saya minta izin untuk melakukan pertolongan. Bisa dibacakan untuk tahap kerjanya apa saja? Yang pertama, stabilkan area cedera. Kemudian yang kedua, siapkan bidet sesuai ukuran ekstremitas. Yang ketiga, lindungi kulit dengan kasa atau kapas. Yang keempat, tempatkan bidet secara paralel dengan area cedera. Yang kelima, balut perban tidak terlalu ketat. Yang keenam, pastikan ujung jari terbuka untuk observasi. Yang ketujuh, periksa ulang 6P setelah balut. Yang kedelapan, catat waktu dan hasil observasi. Ya, kira-kira itu step-stepnya ya. Nanti kita akan demonstrasi ya. Oke. Berikutnya tidak lupa di tahap terminasi apa aja yang tahap terminasi, Mbak Eka? 1. Pastikan kenyamanan pasien. 2. Dokumentasikan prosedur secara lengkap. 3. Edukasi pasien atau tanggungan tanda bahaya. 4. Latihan alat dan ruang juga. 6. Penanganan strategi. Insya Allah kalau untuk tahap terminasi bisa familiar ya di prosedur apapun. Oke, itu pengantar dari Bang Nur ya. Ini referensinya yang bisa Anda eksplor lagi, baik di materi ya, ataupun yang sudah dibagikan, atau bisa juga Anda perkuat dengan di browser Anda. Baik, untuk kita lanjut sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Mbak Eka. Untuk bidet ya, maksudnya Eka berapa jumlah bidet ya? Memang karena kita bisa menjumpai ya, ada yang menyarankan 1 bidet, 2 bidet gitu ya. Berapa jumlahnya? Prinsipnya adalah tadi bisa mengimobilisasi 2 sendi di atas dan di bawah daerah yang fraktur. 1 bidet apabila sudah sudah cukup mengunci pergerakan, maka itu juga sudah cukup. Terlebih apabila sumber bidetnya atau alatnya terbatas, gitu ya. Prinsipnya itu. Nah, misalnya di tangan ya. Nah, di tangan apakah harus 2 Bu? Apakah harus 3? Ya tadi kalau 1, kemudian tangannya sudah kita beri papan 1 buah, kemudian kita ikat dengan jendela ya. Dan tangannya bisa terimobilisasi, maka itu sudah apa? Oke. Untuk gini Bu, misalkan kita naik kan sekarang musimnya tuh komponen dulu kan ya. Misal kalau kita udah ada di puncak misalnya, terus kayak kan aku kan kadang tahu ya Bu, misalnya kena kebun pohon atau gelincir sehingga membuat fraktur kan. Nah, apakah ada rekomendasi analgesik untuk pasien dengan fraktur sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan? Karena kan sangat jauh sekali untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Apakah ada rekomendasi analgesik untuk menangani ini? Oke, cukup ya untuk pengantar pagi ini. Kemudian latihannya adalah sudah siap untuk berlatih. Nanti teman-teman akan dibagi dalam beberapa kelompok ya. Kemudian ini sudah kita sediakan kasusnya. Kita beri waktu 15 menit untuk berdiskusi ya. Kemudian nanti Anda akan mempresentasikan hasil diskusi.
Adik-adik sudah 15 menit ini ya, kita berdiskusi bersama. Saatnya sekarang masing-masing kelompok akan berbagi untuk menjawab dan berbagi sharing dengan teman yang lain hasil dari diskusi di tiap kelompok. Oke, saya tawarkan dulu kelompok 3, siapa yang menjawab? Saya. Ya, baik. Tasya bisa mungkin berdiri. Untuk hasil diskusi kami yang pertama, bagaimana skenario triase dan risiko perdarahan internal? Dari menurut kelompok kami, dari kasus tersebut masuk dalam kategori triase merah, Ibu. Dengan alasan yang pertama, faktor femur dengan instabilitas hemodinamik atau tanda kita menurun. Yang kedua, risiko perdarahan besar. Kemudian yang ketiga, trauma besar, usia lanjut, dan risiko dekompensasi cepat. Kemudian untuk yang nomor 2, apa prinsip pembedaan fraktur femur? Untuk prinsip pembedaan fraktur femur dengan tujuan yang pertama, mengurangi perdarahan, mencegah pergerakan fragmen tulang, mengurangi nyeri, dan memfasilitasi transportasi. Kemudian untuk yang ketiga, apakah indikasi rujukan segera? Jawabannya iya, ada rujukan yang segera diperlukan Ibu. Dan dapat dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas bedah, ortopedi, dan ICU. Kemudian yang terakhir adalah nomor 4, cairan resusitasi apa yang dapat diberikan? Untuk jenis cairannya adalah kristaloid isotonik. Yang pertama NaCl 0,9% atau RL dengan dosis 20 mg berat badan bolus cepat atau sesuai dengan anjuran dari dokter. Ya. Oke, Tasya terima kasih ya untuk jawabannya. Kelompok 3 Oke, untuk sesi di minggu ke-7 ini saya rasa cukup ya. Nanti kita akan bertemu lagi untuk melakukan demonstrasi ya, dan teman-teman jangan lupa di FS juga sudah tercantum untuk tugas di sesi atau di pertemuan ke-7 ini. Dan teman-teman bisa melakukan dan menyelesaikan diskusi kelompoknya untuk menuntaskan tugas terstruktur yang ada pada FS ya. Demikian yang bisa Bang Mun sampaikan di kesempatan ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bun. Terima kasih semuanya. Demikian penjelasan singkat saya mengenai pelaksanaan tugas Tridharma saya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa mampu menjadi perawat yang kompeten, tanggap, dan profesional dalam menghadapi kasus kegawat daruratan, khususnya dalam konteks sistem muskuloskeletal dan hipertomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.